Halo Sobers, nama gue Pes. Nama gue Julio. Nah, jadi di video ini ya baru ini pertama kali lah bisa dibilang. Jadi sokin ngomongin bola ini sendiri gimana ya? Kayak cuma ngasih Ngasih opini opini sepak bola pribadi aja sih. Opini pribadi kita masing-masing. Nah, jadi gue sendiri fans West Ham nih, keren. Lu Gunners parah. Gunners parah. Yoi. Nah, jadi lo gimana nih? Season ini gimana maksudnya dari lo kan udah main nih sekali ya? Udah main. Lawan siapa? Forest. Gua lawan Nottingham. Nah, Kemarin. gimana tuh menurut lo performanya bakal kayak gimana? Dan gimana nih table ranking lah misalnya bakal di posisi berapa nih? Berarti kita bikin preview ya gitu ya. Boleh bikin preview nanti habis ini. Arsenal sih kemarin mainnya udah oke sih, cuma belum belum komplit sampai 90 menit sih. Udah ada berapa kayak menit 70 ke 80 ke atas udah mulai capek, ada capeknya enggak. Berarti menurut lo, tapi gue kemarin nonton nih di Belum terlalu Arsenal, nah. enggak Arsenal Fans TV. Nah, Gue lupa namanya siapa ya? Namanya Tai kalau nggak salah sama Robbie. Nah, iya betul sama Robbie. Si Tai-nya bete gara-gara kejebolan. Tuh lo gimana tuh? Lo bete gak kebobolan? bete gue. Soalnya udah Enggak, tapi dia tuh bete tuh lebih ke arah kayak gimana ya? Kayak fans Nottinghamnya kepedean. bukan. Lebih ke arah kayak gara-gara goal difference-nya tuh jadi tipis Jadi satu. satu Padahal doang. kan kalau City kan menang 3-0 tuh. Iya, Jadi sama nggak dapet clean sheet kan. nah, dapat Iya. clean sheet-nya. Nah, kalau menurut lo pribadi nih, menurut lo apakah match pertama kayak gitu, match pertama nih kayak drop beda satu goal difference tuh signifikan atau enggak menurut lo? Penting malah. Clean sheet Penting? kan aja. Clean sheet penting sih. Nggak, tapi maksudnya ini kan early season lah, maksudnya Early masih season. awal-awal banget. Seharusnya nggak terlalu Ya penting tapi ya udah aja. Ya udah aja. Maksudnya perubahannya Perubahan. dari Arsenal-nya. ya kalau gua Lalu West Ham kemarin lawan siapa tuh? kok gue lupa ya? Iya. Lawan Bournemouth ya. Anjing, Gue baru promosi inget ya? tuh, gue baru inget tuh. Lawan Bournemouth. Nggak, sebenarnya gue lupa loh, gue bisa lupa ya gue. Ya gue itu gimana ya? Mainnya menurut gue jujur Kurang jelek, memuaskan ya. jelek parah. Soalnya gimana ya? Moyes tuh kalau udah kebobolan, udah ngejebolin satu biasanya tuh udah mainnya Park the Bus. park the bus anjing, sumpah Kacau lo banget. nonton aja. Tapi golnya Bowen bagus itu, situ. Mental mediocre. Golnya bagus. Tapi juga golnya Bournemouth menurut gue itu ada lucknya juga. Nah udah, coba deh. Pas mediocre sih ya. Coba yang Nah, gimana? jadi dia emang parah banget dah, sumpah. Bagus striker ya. Nggak, dia beneran kacau anjing. Kacau aja. Sering banget. Itu yang pas kita nobar apa? Lawan- UEFA Conference League. Oh iya, ya? lu kalau lu bisa lihat nih di live Iya. Conference League, lu nontonnya gue di Gokil menit tuh. berapa ya? Ada Antonio Antonio goblok ya. one on one anjing. Gak One gol. on one masih miss, goblok banget. Masa itu open banget. Tapi dia jual apa Skamaka ya? Skamaka dijual loh dia. Sekarang kan dijual. Nah, kembali lagi sekarang kan dijual balik lagi ke Itali, ke Atalanta. Jadi Sekarang gimana ya, prediksi kali ya? prediksi kali ya. Kalau signing of the season lu ya apa? Kalau menurut gua ya, dari kan gua baru ngesign cuma yang udah kena dua pemain. Siapa Edson tuh? Alvarez sama JWP. JWP, Ward-Prowse. Keren. Dan Alvarez, tapi gue jujur ya, gue kurang nonton apa Eredivisie juga, jadi maksudnya biasa aja lah. Ajax, dari Ajax sih. Tapi gue tahu pemainnya, tapi maksudnya gameplaynya gue kurang recognize sih. Iya. Maksudnya gue udah kayak apa ya, nge-research sedikit, kayak ngeliat cara mainnya emang bagus sih. Cuma kalau overall kayak 90 minutes kan gue nggak nonton nih Ajax nih maksudnya, jadi gue kurang tahu lah. Tapi kalau JWP JWP udah nonton pasti lah. Udah pernah JWP ketemu. dari gue kecil juga masih ada kan, udah tua. Spesialis sih. Gue sih lebih ke arah JWP sih menurut gue dengan sistem Moyes sendiri kan cara mainnya kayak gimana ya, kalau bisa dibilang sih long ball, main long ball, counter attack. Nah Brexit football ya. iya dah kayak gitu dah. Brexit ya. Nah tapi menurut gue tahun ini kurang bagus nih bakal West Ham. Menurut gue kurang bagus. Soalnya pemain kuncinya kan dijual ke gue. Iya, pemain kunci anjing. Pemain Walaupun kuncinya mahal, bakal Rice. worth it sih. Tapi untuk 105 juta nggak apa-apa lah. Maksudnya ada timbal balik Iya. untuk beli dua pemain kan masih bisa. Arsenal juga bagus. Nah, terus pemain gue dia mau dibeli lagi nih. Paqueta. Paketa, tuh tahu. Iya, tahu. Ke City. Cuma City. belum jelas. Tapi kalau misalnya udah lewat, gue beli Kudus. Kudus Ajax. Nah, kalau Kudus gue nonton dia mainnya. Gue nonton juga. Menurut gue tetap nggak selevel Paketa sih. Ya, atau masih muda banget sih. Kudus. Maksud gue, tapi gue bilang sih
emang dari awal ya pakai itu tuh kayak nggak cocok sama Moyes menurut gue. Untuk nggak tau ya, kan gue ngeliatnya menurut gue tim gue bertahan kan, tim nggak menurut gue tim gue nggak semasif itu lah maksudnya, tapi gue tetap anggap tim gue tim gede lah maksudnya. Gue di mindset gue tim gede, tapi orang kan banyak yang bilang kayak tim gue tim kecil apa nggak pernah menang apa-apa. Pernah sih menang FA Cup anjing kan baru menang ini Conference League. Iya, Spurs saya nggak pernah menang European Trophy, lo aja nggak pernah. Lo pernah ya? Nggak pernah. Europa League? Setahu gue nggak pernah. Europa League? Nggak pernah. Europa League masih mending gue lah ya daripada Spurs. Spurs kan nggak pernah. Sama Arsenal juga nggak pernah sih. Arsenal juga nggak pernah. Ya udah lah. Spurs juga menangnya apaan sih? Audi Cup, Tiger Cup doang. Bangga sih. Nah, lo signingnya siapa nih? Gue udah tahu juga sih sebenarnya sih. Rice, Timber, sama yang satu lagi tuh James tuh. Itu cuma dia saya cedera sih anjing. Ya udahlah. Tapi gue bingung, kenapa lu beli Havertz? Versatile sih. Arteta kan demen-demen main versatile kayak gitu. Tapi kan performanya jujurnya lagi kurang kan? Last season mut-mutan sih pemainnya kayaknya. Mut-mutan. Pemainnya yang kadang on fire, kadang drop. Maksudnya kan dari waktu dia jadi prodigy waktu masih muda kan beda banget sama sekarang gitu loh. Tapi kalau gue liat Arteta beli Havertz, alasannya ini sih. Dia tuh bisa ngembangin pemain sih. Ngomongin pemain. Iya, dia bisa ngidupin pemain kayak Martinelli kan gokil tuh. Iya sih. Gak ada yang expect tuh dia bisa nyetak 15 gol. Nah, menurut lo nih, Rice jadi kapten atau tetap Odegaard? Masih Odegaard. Masih Odegaard. Kenapa Odegaard? Nggak tahu ya. Mungkin dia udah bisa ini, dressing roomnya udah di reach semua sama dia. Tapi kalau kan Rice kan masih kayak tapi gue nonton loh. Si Rice apa ya? Rice main tuh hawanya tuh kayak hawa kapten, kayak dia nyuruh berani teriak-teriak nyuruh. kayak Maguire. Tapi kan Maguire emang kapten. Kalau Maguire diteriakin gitu, gue teriak-teriak dia. Tapi dia kapten. Tapi gue bilang Maguire sebenarnya pemain bagus menurut gue. Ini di pribadi menurut gue dia pemain bagus, cuma sistem yang dia mainin tuh emang cocok, beda. ya. Emang beda dia. Cocoknya di media. Lu lihat, lu nontonnya kalau dia di internasional Euro bisa sampai final. Penaltinya bang banget. Top bins lu gila. Saka aja nggak masuk. Rashford masuk. Mana nih fans MU? Masa back yang lo katain setengah mati? Itu yang tolol Southgate ya, biasanya. Southgate. Saka, Rashford, Sancho yang dipilih Enggak, penendang. itu yang salah. Henderson ditarik. Henderson ditarik cepet banget. Terus kenapa nggak kayak Sterling? Rice juga ditarik. Iya, Sterling kenapa nggak dipakai buat penalti? Kan dia sering penalti di City dulu ya. Kan dia sebelum dia ke Chelsea kan. Enggak, gue salahnya itu pokoknya salah ya Southgate. masukin si Sancho sama Rashford last minute 119 tuh itu definisi autis tuh. Ya dia sampai World Cup kan masih ke bawah kan, berarti kelihatan tololnya ini. World Cup bawa fullback berapa orang aja? Yang di Rashford juga tuh kan sempat gacor tuh World Cup. Tapi aja dimaininnya di menit-menit akhir. Kagak, Cok. World Cup tuh gue bencinya ya sama Southgate ya. Fullback di bawah berapa? 6 kali ya, Trippier gitu. Gue lupa, pokoknya ada Trippier, Walker. Trent Tapi White. nggak jadi kan? White, masuk dia. Trippier, Trent, White, White juga nggak main. setahu Walker. Iya pokoknya kebanyakan deh. Pokoknya banyak lah itu. Tapi Anjir. yang ini jadinya Trippier jadiin left wing back apa? Sama dia keseringan kan tolol. Pak, gue tetap mindsetnya kenapa nggak banyakin kayak Ya, at least midfielder. Bener. Fullback Juga- baik banget. Tapi sebenarnya Trent bisa jadi midfielder sih menurut gue. Menurut gue malah posisinya lebih bagus midfielder. Best posisi Dia dulu waktu midfielder. akademi dia mainnya right mid. Nih. Ayo udah. Jadi kalau udah Coba nih prediksi. nggak Maksud yang definisi signing of the season lo nih apa ya? Yang worth it lah dengan harganya dia dan kualitas yang dia bawa ke klub barunya ini. Atau juga Satu bisa. pemain? Satu pemain, satu aja. gua Tonali gua. Tonali ya. Kenapa itu Tonali? Atau ya, menurut gua dia berapa sih? 60 juta euro lah segituan lah ya. 60 juta euro. 60-an lah. Gua kurang prediksi berapa sih? 64 segituan ya. Ya 64 lah. Ya pokoknya segitu dah. Nah, menurut gua dia gimana ya? Menurut gua dia emang midfielder bagus sih. Apa tuh? Kedepannya dia bisa bawa apa ke Newcastle? Newcastle udah gacor musim lalu. Enggak, tapi gua menurut gua midfielder kayak tipe Tonali nih. Masuk ke sistem Eddie Howe tuh cocok menurut gua. Eddie Howe tuh mainnya ini ya? Kayak gimana ya? Dia mainnya tuh gimana ya? Dia tuh midfieldernya naik-naik mulu. Dari yang gue nonton ya, kemarinnya dia main yang menang 5-1 lawan siapa gue lupa. Aston Villa. Villa ya, lawan Villa. Oh ya, yang Diaby golin ya? Ya, Diaby Yang Diaby golin. Yang
Nah itu dia hampir golin 2 kali, tapi golin sekali. Tuh gila loh, dia maju mulu anjing. Kayak makanya tahun lalu kan kayak gue Mahrez aja sering banget golin. Joelinton tuh, Joelinton. Sama apa ya, dia mainnya ini kali, kayak Pep juga kali ya. Enggak sih. Yang Dan Burn dijadiin left back. Nah itu kacau tuh. Nah, Gue bingung loh kemarin waktu yang tahun lalu ya, waktu Dan Burn dibangun. Maksud gue kita tuh main lama ya, pelan mampus tuh. Jadiin full back. Gue nggak tahu. Zaman sekarang lagi zaman ya formasinya 3 back. 3 back ya, 3 back. Satu doang wing back. Jadi dia main jadi pas bertahan itu jadi 3 doang di belakang. Yang wing backnya jadi inverted, kalau nggak jadi ini overlap. Jadi mainnya 3-5-2 terakhir, 3-5-1. Jadi midfielder, fullbacknya kayak Arsenal kan musim lalu kayak gitu tuh. City juga sebenarnya gitu ya. City formasi aneh tahun lalu. Ada formasi yang aneh tahun lalu. Apaan lagi formasi? 3-3-3-1. Oh iya. Yang 3 back, 3 midfielder. ada lagi lapis 3 AM ya. Pokoknya 3-3-3-1. Iya 3 AM. Kayak masih sampai sekarang masih tuh. Itu ya modern football. Pep Guardiola. Nah kalau lo siapa ya signing of the season? Signing of the season gue masih Declan Rice sih. Makanya gue bias tadi. Tapi dia bawanya banyak ke Arsenal dia. Nggak, jujur menurut gua dia quality player parah menurut gua. DM in the world nih menurut gua. Jarang banget udah. Nggak, in the world nih menurut gua DM yang sekarang promising dan masih ada jangka waktu dia masih lama, dia masih 24 ya? Yoi. 24. Masih ada kayak berapa? 6 tahun bisa prime, ya, masih bisa lebih prime, 6-8 okay. tahun masih oke. Menurut gue dia salah satu yang terbaik. Tapi di Arsenal dia nggak jadi DM misalnya. Iya, CM. beda sistem mainnya. Kalau di gue kan mainnya DM, kadang juga jadi pivot. Iya, kalau gue dia Partey. sering banget drop jadi center Jadi back. center back. Emang dia ngomong sih dia demen jadi center back ya. Dulu dia center back. Oh iya dulu center back. Dulu dia center back. Dulu waktu waktu masih nationality-nya masih Ireland. Oh iya. Kan diganti Inggris. nasionalitas Ke dia. Inggris ya? Iya, ganti ke Inggris. Berarti lo Rice ya? Walaupun Rice, overpriced parah ya? Enggak lah. Overpriced sih, Kan nggak kalau transfer kan aspeknya banyak yang dibawa. Dia bisa aja bawa fans, bisa jadi franchise club. Iya sih, bener. Dia kan franchise player parah dia. Timnas Inggris. Iya, bisa. Penjualan baju juga bakal oke dia. Kayak Ya walaupun agak overpriced ya. bukan rada, emang overpriced. Overpriced. Nah, berarti tadi signing of Tapi season kalau bilang yang overpriced, flop. bentar dulu guys. Kalau bilang overpriced, sekarang pemainnya semua mostly harganya overpriced. Sebenarnya, nah ini nih, menurut gua bukan mostly overpriced. Tapi emang overpriced. Cuma apakah ngaruh ke ekonomi dunia? Inflasi ya? Iya, semacamnya lah. Iya sih. Nah mungkin kan kalau Ronaldo Nazario dulu dibeli Real Madrid atau Iya enggak, maksudnya zaman makin Zaman- sekarang kayak nggak tahu ya, ngeliat kayak orang ngeluarin. Nah tapi ada perusahaan tolol. Nggak, tapi gue udah jarang banget nih ngeliat pemain Di bawah kalau di 50 juta, prem ya. iya. Nggak, kalau di bawah 50 juta masih banyak. Under ceban tuh under 20 lah. Under 20 tuh udah jarang. Yang Tapi- sekarang yang batas-batas setengah mid aja kayak 30, 34 20-an, 25. Kalau dulu kan sering banget ya transfer kayak cuma 18 juta kayak 18 juta boro-boro ada yang kayak 7, Iya, 8. dan inflasi juga pasti. Tapi biasanya kayak gitu, sekarang masih ada tapi buat pemain tua sih biasanya. Iya. Kalau pemain muda hampir nggak ada. Dulu padahal banyak loh kayak pemain muda yang dijual murah banget. Ya udah, berarti coba deh kan. Tadi kan signing of the season yang menurut lo bakal flop. Dia bakal flop udah pasti, yang merusak harga Moises Caicedo. Gue sama sih. Itu maksud gue banyak aspek yang bikin dia bakal flop dan kelihatan tolol guys. Nggak, itu telak kacau, mahal banget. Soalnya dia di Premier League baru satu season yang Di Brighton lagi? Di Brighton baru satu season. Belum kelihatannya Iya. kalau di top teams lah, Iya. Big Six lah maksudnya. Ya walaupun dia lawan Big Six dia waktu itu bagus mainnya. Iya emang bagus, cuma maksudnya kan dia belum Iya. menempatkan diri dia di tempatnya yang semuanya ada banyak bintang gitu. Nah iya.
Ya gue Caicedo sih, kalau siapa? Gue sama sih, Caicedo juga ya? serius sih. Padahal baru banget, belum main dia. Iya parah ya. Belum main lagi. Baru diumumin semalam. Tapi kalau bukan dia, coba gue pikir ya. Loh, ya lu dulu. Gue udah pikiran kalau bukan dia gue siapa? Oh, gue ada kepikiran. Siapa? Menurut gue Onana. Onana ya bisa. Gue nggak tahu kenapa ya. Ini pure banget nih. Gue menurut gue Onana quality player nih. Tapi gue pure gut feeling dia bakal flop. bukan flop sih katanya, lebih karena kayak Mistake saja ya. mistakes banyak mulai. DG udah hampir 1 dekade, 10 tahun kan, 10 tahun lebih. Gue juga bingung kenapa dijualnya kan gara-gara Maksudnya dia udah kan lama. Golden Glove kan musim lalu. Iya. Nah, dijual kan. Dia udah lama. Terus dia Onana baru masuk ke sistem apalagi Prem Iya. MU Tapi- yang bisa dibilang lagi rebuilding lah. Menurut gue masih rebuilding. Belum Ini ya, belum siap title challenger kayak Arsenal gitu lah. kalau itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bola kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau Onana gue bilang kenapa dibeli ya? Anak didik Ten Hag. Iya, iya benar. Kalau distribusi Gua nggak bilang dia jelek, Iya. cuma feeling gua dia ya first season Iya. rada harus adaptasi lah, adaptasi. Underperforming masih lah. Iya, menurut gua rada underperforming. Kalau dia kalau gue tadi enggak, dikasih Onana dulu nih. Kalau gue bilang sih dia dibeli MU ball distribusinya nih. Oh iya. Itu doang. Makanya dibeli. Kalau gue flop oleh signing gue yang kedua kalau misalnya Caicedo beneran gacor nih. Tapi gue nggak bias nih. Gue kayak benci banget sama Caicedo deh. Tapi gue respect loh waktu yang siapa ya? Si Onana marah yang pre-season yang sama Maguire. Maguire. Maksud gue dia baru berani. masuk udah berani kayak gitu. Iya. Sebenarnya bagus itu. Bener sih kayak lo nggak boleh main-main, maksudnya kayak walaupun pre-season ya. Kelihatan tolol ya Maguire. Tapi menurut gua feeling gua kayaknya underperforming. Ini feeling gua aja. kalau kedua Onana jadi ya fix ya. Kalau gue kedua kalau gue bisa Kalau bilang- bukan Caicedo ya, soalnya kan Iya. Caicedo gua belum Iya. nonton ya. Maksudnya belum dia juga Masih belum main abu-abu anjing, juga, maksudnya iya. belum main. Kalau udah main baru bisa dilihat lah. Kalau gue kedua, walaupun gue fans Arsenal, gue bilang Kai Havertz bisa. Nah, gue juga kepikiran Havertz, tapi menurut gua lu kalau Havertz lu berharap dia cetak gol, making runs atau gimana? Jujur gue. Gue ngeliat soalnya dia ngedistribusin bola loh. Iya. Kayak ngasih makan bola, Jadi tapi nomor tapi 8 ya. tapi soalnya nggak sebenarnya nggak juga sih, cuma sekalinya dia dapat bola kayak kemarin banyak banget miss ya. Loyo juga dia kan. Loyo banget kayak tendangannya blok lah, kena blok lah. Kalau gue malah. Tapi gue bilang kalau dia distribusin bola dia bagus dia. Bagus. Kalau gue berharapnya malah Havertz tuh awal-awal kan Arsenal kan beli Jesus tuh nggak terlalu gacor. Gue itu berharap dia taruh di striker bro. Havertz sih. Kalau gue lebih karena Kenapa ya? kayak Odegaard sih, attacking midfielder aja sih menurut gue. Gue malah mikirnya main kayak dia apa ya, IQ-nya kurang kali ya, nggak nyampe kayak Odegaard yang bisa scanning hanya cepet nih, decision making-nya cepet gitu. Menurut gue gimana ya, dia kayaknya ada masalah sih, feeling gue itu orang deh Kenapa masalahnya? pribadi. Gak tau dah, kelihatannya kayak masalah pribadi aja. Iya, kayak bawaan mental lu kalau mau main. Iya enggak, gue ngeliatnya bawaannya tuh kayak orang banyak pikiran anjing, gak tau Iya, apa ya? iya. Gak tau, ini gue Terus dia di ngeliatnya Arsenal kelihatan kayak orang banyak pikiran aja. Kayak jarang ada temen dia di Arsenal Iya. nih, gue liatnya ini kayak sendirian aja. Itu flop tuh, udah dulu berarti antara Caicedo sama Onana ya. Nggak kan, kalau Caicedo kan, itu gue bilang kalau selain Caicedo, feeling gue Onana. Kalau gue Gue ngomong flopnya tuh based on price, bukan based on untuk apa ya, untuk duit. Dia pemain bagus, tapi untuk duit segitu nggak nge-generate duit yang dikasih ke dia maksudnya. Nggak meyakinkan lah, iya, pokoknya. dia dibeli 120 berapa lah, nggak se-worth segitu maksud gue. Coba deh, top 5 aja dulu deh. top 5 dulu ya. Top 5. Lu pertama sih. Top 5 menurut gue yang pertama City. Menurut gue ini liga kalau nggak ada yang sebenarnya udah ada sih, si Newcastle kan baru dibeli tuh. Iya, sama. Pokoknya ada yang bisa ngebandingin duit masuk kayak City tetap bakal pegang. Tapi City pembeliannya juga nggak banyak loh musim ini. Outingnya lebih banyak. Kayak Mahrez. Guardiola, gue Guardiola sama Back. Kovacic doang. back apaan sih mau Jokut? Terus gue tetap City win the league. Dan menurut gue emang cara main dia sama mentalitas kelas ya? dia beda kelasnya. Sama Kayak jujur Arsenal, kayak lo, City, United.
itu ya. Lu ngebotol anjing. Iya, Lu kan sampai ada tuh yang berapa hari jagain trofi orang. Iya berapa hari peringkat 1 terus Jagain City cuma trofi orang. berapa hari ya? Nggak nyampe Nggak nyampe 2 bulan. 4 minggu ya nggak Iya, nyampe. nggak nyampe 2 bulan. 18 hari ya? Ada sebulanan lah. Masa? Apa hampir sebulan gitu yang dia bolak-balik. Gue lupa, pokoknya dikit banget dah. Soalnya kan Arsenal Arsenal mainnya sampai game ratusan. dia City ada game in hand kan. Arsenal kan waktu itu udah main 2 kali Tapi lebih. lo bedanya kan 8 poin lumayan. Iya. Maksudnya itu tolong. City udah next level sih menurut gue tetap. Kedua City, kedua Arsenal. Gak apa-apa, Lagi. runner up lagi. Nah, Tiga. nih 3 Liverpool, 4 Newcastle, 5 United. nah ya setuju. Ya setuju ya ada perubahan dikit lah kalau gue. Nah kalau lo, Gue satu pasti Arsenal ya. Gue nggak mau ngecewain udah beli ratusan juta keluar anjing. Masa nggak juara? Maksud gue kalau misalnya lu pilih lah salah satu Champions League kan masih debut nih setelah bertahun-tahun. Ya Premier League lah minimal, harusnya juarain lagi Premier League lah. Jangan botol. Saliba kan udah fit nih. Jadi Rolls Royce Saliba. gue juga ada Rolls Royce gue. Aguero. Ya udah, next 2 City lah ya, pasti 3 nih. 3 Liverpool. Sama 3 Liverpool, 4 MU. 4 MU. Iya, MU oke 5 lah. Newcastle. Newcastle. Jadi beda di Arsenal. Ya MU Newcastle bedanya di situ. Sama City Arsenal. Nah, kalau nextnya gue Chelsea, gue 6 6 Chelsea. 6 Chelsea. Yang degradasi. Degradasi ya 3 nih. Bournemouth, Everton, Luton. Kenapa gue masukin Everton? Dia udah 2 kali Hampir 2 degradasi. season hampir degradasi. Iya. Menurut gue kali ini kayak Leicester. nggak dikasih nih kali ini. Ya, Leicester kan jatuhnya sekalian gitu ke bawah. Tapi gue sedih sih Leicester tuh. Iya. Jamie Vardy jadi main di Champions League. Gue sedih gue. Kasihan lah. Nah kalau lo lanjutin dah. 6 gue Spurs. 6 Atau Spurs. Spurs lebih fresh. Berarti kayaknya. Chelsea? Chelsea 7. Oh Chelsea di bawah Spurs. Chelsea di bawah Spurs. Di sini 3 nih. Burnley, Sheffield sama Luton. Luton tuh kocak ini masuk. Nggak, tapi menurut gue biasanya ya kayak newly promoted teams nih kayak lu tuh bisa ngagetin loh. Enggak sih dia komposisi pemainnya kocak. Menurut gue liatnya sih Lo Champions. nggak ada yang tahu. Ya tapi minimal. Gue tapi tetap berharap West Ham at least ya European lagi tahun depan. At least. West Ham. Ya, at least Europa League. Ini Europa League ya? Season ini. Season ini karena Juara. kan gue juara ya. Iya. Anjay. Pegang Piala Eropa ya setidaknya ya. Gitu. Berarti lah. Tuh tapi tuh gue definisi seneng banget tuh 8 tahun gue nonton tuh tim kagak ada menang apa-apaan di Tiba-tiba dia- tim-tim lain angkat piala yang temen gue misalnya yang pada dukung City lah, gue juara gue cuma bisa ya lah gini deh. Udah tahu lah pasti udah. Ya, siapa ya. Erling gue Langsung aja ke asis dulu, asis. KDB Lalu gue malah Bruno nih. KDB gue tetap KDB. KDB. Asis Bruno ya. Bruno kan dapat striker baru. Most clean sheet. Enggak, ntar Bruno kan dapat striker baru. Nah. Højlund. Nah itu Højlund. itu gue bilang dia bakal yang ketiga pilihan flop tuh dia sih. 70 juta kan anjing. Tapi gimana ya, menurut gue Golnya dikit banget tuh di Serie A. 6 ya. 6 apa 7 gitu. Dari 45 pertandingan. Tapi masih muda juga sih. Iya, udah siapa tahu. berubah. Ya nggak ada yang tahu lah ya. Namanya perkembangan orang nggak ada yang tahu. Gak bisa dijudge gara-gara one bad season sih menurut gue kalau pemain ya. Iya, tapi overpriced. Itu gue setuju. Clean sheet ya. Nah sebenarnya bukan overprice sih, bodoh aja ini kenapa kayak udah target nih. Kenapa ini pasti dikejar gitu? Kayak udah tahu. Udah tahu bakal kebakar ya harga. Apa kegoreng Sebenarnya harganya. kena taxing aja itu. Hmm. Kena taxing. Wah ini yang beli MU nih. MU. Nih. Kayak misalnya lu jualan. Kayak ini Bisa. City Arsenal yang rebutan race kemarin. Nah iya, Iya. naikin target. Nah, ini pas nyentuh 100 City cabut anjing. Pinter banget. Goblok banget anjing. Terus prinsip ya. Ya kayak lu punya temen tajir aja. Ya elah yang beli temen gue yang tajir nih naikin aja. Gorengnya Goreng. dapat Ya. fee. Kurang ajar sebenarnya kayak gitu. Prinsip ya Mas, prinsip. Gua Alisson. Gue Ederson lagi. Gue Alisson. Kalau gue kenapa lo Ederson? Karena menurut gue ini menurut gue aja ya. Menurut gue dia
kiper terbaik sekarang. Iya, gue juga setuju Menurut gua di kiper terbaik sekarang. paling komplit Alisson. Kalau Ederson Ederson tuh kebantu backline. Ya sih, gue liat Ederson banyak Banyak tololnya mistake. tuh. Dia short stopper jelek dia. Melita Alisson. Gue Ederson gue tetap Gue Ederson sih gara-gara backline-nya doang. Alisson menurut gue semua kiper di dunia ini Ada di dia. Iya. Alisson nomor 1. Courtois enggak. Gue tetap Alisson gue. Masih Alisson, Courtois baru Neuer gue. Terus keempat Ramsdale. Enggak, anjir lo. Itu namanya ngayal. Ramsdale. Gue siapa ya? Richard. Siapa? Oh, Ederson tadi ya? Ederson. Gue Ederson. Gara-gara kebantu backline tadi. Terus nih, player of the year ya. Ya kalau misalnya top scorer Haaland ya Haaland. Haaland ya. Tapi Kalau kan top- enggak. Oh ya lu prediknya juara ya. Iya udah, kalau misalnya dia juara, Haaland. kalau dia angkat piala, top scorer ya, bis. Habis. Lu player of the year sih Bukayo Saka. Nah menurut gue itu Starboy. rada susah, tapi Starboy jujur, soalnya gue fans Inggris. Dari Inggris. Terus yang player of the year siapa? Yang under 23 biasanya. Yang muda lah ya, Hmm. Saka tetep gue. Lu Saka ya? Saka. Saka sih. Kalau gue William Saliba. Saliba. Dia perlu nggak usah cedera Bersih. aja. Udah main terus aja mainnya. Anjing. Kayak Van Dijk. Coba, Tenang banget. ini nih, Hmm. yang bakal bikin shock. Ya, tiba-tiba, jago banget. Kalau gue ya nggak tahu sih shock apa enggak. Tapi Foden bakal dikasih role baru di City gitu. Dan bakal gacor. Enggak, maksudnya yang new signing saja. Oh, new signing. Tapi gue denger tuh, Foden. Foden bakal jadi ini kan, jadi gelandang kan, Iya. bakal jadi sayap lagi dia. Kalau gue new signing Nicholas Jackson. Sebenarnya dia ngikutin jawaban gue sebenarnya sih. Bagus sih dia. Enggak usah. Gokil Gue banget. juga Jackson. Dari Pre-season bagus pre-seasonnya kacau itu, gue Drogba. tuh kacau mainnya bagus tuh. Drogba Regen lah dia. Enggak, not so quick sih anjing, sabar. Dia Drogba Regen udah aja. ngambil nomor 15 sih. Ngikutin di jaga Drogba deh. Terlisak nih kira-kira siapa pas untuk manajer. Manajer Spurs. Siapa ya? Ange. Ange Postecoglou. Iya dia. Enggak, gara-gara ya mungkin gimana ya? Kayak tapi gue liat sih mainnya kemarin bagus sih. Bagus sih ya. Cuma kalau gue Belum feeling nge-click kata aja ini feelingnya kalau misalnya dia nggak sesuai ekspektasi boardnya, feeling gue bisa di sack cepet kan. Nggak tahu ya sekarang kebanyakan board di klub-klub tuh kayak nggak sabaran, kayak bisa kayak baru kalah berapa kali Iya. langsung sack. Kayak kemarin siapa ya? Tuchel langsung sack kayak cepet banget. Itu Kenapa nggak percaya proses nih seperti Arsenal. dari Siapa? yang awalnya Wenger. nggak siapa yang dia si Arteta lah. Arteta Lo yang waktu itu awal-awal Arteta sempat- peringkat berapa cok degradasi. kepikiran Arteta out gue juga. Sempat, Iya, pas posisi 8 2 kali. tapi terus proses ya, terus Iya, proses. proses. Gila. Gue Angie lo nggak tahu namanya siapa, Angie yang Ini Postecoglou. terus siapa ya? Gue Pochettino Pochettino Chelsea kan dari terkenal. Chelsea, iya, tahu. Iya. Apa-apa pecah tahu. Klub kaya beda ya. Nah, Klub kaya yang tapi tetap sih menurut gue season ini ya bakal bakal, gimana, Wes? menurut gue ya nggak bakal seseru tahun lalu deh. Oke. Ini menurut gue lo kenapa? nggak tahu ya, kayak nggak tahu, gue ngeliatnya ini liga udah milik City aja sumpah. Jadi nggak, sumpah ini gue ngeliat kayak ini liga udah milik City, jadi kayak paling dia lagi juara. Jadi kayak malas gitu sih. Ya apa menurut lo sih? Kalau menurut gue, Iya ngerti, tapi kalau realistis ya sih menurut gue ya makin kompetitif. makin kompetitif itu benar. Kayak siapa aja bisa menang gitu maksudnya. Saya bisa menang. Bisa aja Chelsea yang menang, kan Chelsea lagi nggak padat nih jadwalnya. Nggak mungkin. Ya nggak ada yang tahu. Nggak mungkin. Leicester gimana dulu? Nggak Mungkin kan lu start season Nggak. Leicester dulu, Nggak mungkin, predik nggak mungkin. juara. Walaupun dia nggak ada European schedule, tetap nggak mungkin Chelsea menang. Nggak Bias banget. mungkin. Bisa aja sih, gue pikirnya bisa aja. Kalau dia ngeklik semua nih, terus Mudryk. Pokoknya menurut gua tahun ini kalau nggak City, Arsenal, tapi feeling gue City tetap. Kalau gue masih. Based on Pep, gara-gara ya Pep manajer
the best lah dia. Gila. Sejauh ini dia best. Belum ada lawan sih. Ya, walaupun kalah dia lawan di Community Shield lawan Arsenal kemarin. Oh, udah menurut gue. Nah, itu tuh kembali lagi. Menurut gue itu rada dikasih berkah kali. Tapi mainnya juga. Tapi gue tahu sih, mainnya bagus. Sama-sama bagus. Arsenal udah bisa bersaing gitu. Nggak kayak yang kemarin lah di Premier League. enggak, tapi maksudnya Arsenal passionnya ada di situ. Iya. Tapi golnya rada berkah. Ya rada berkah. Ya namanya bola itu bundar. Bola itu bunda. Iya. Terus penaltinya Iya, City ngaco semua KDB yang KDB Tian sih. Yang Rodri jelek banget penalti. Saka juga sebenarnya gue masih bingung dah. Kenapa Saka sering banget di penalti padahal dia jelek menurut gue. Iya. Itu nggak tahu sih, gue juga mikirnya jelek. Dia penaltinya juga Kayak penalti dia natural penalty taker, terlalu kan? apa sih? Terlalu deket banget Iya, sama iya. side keeper. Jadi Iya. kalau kita misalnya di situ baru sih ketepis. iya. Yang bagus banget penaltinya tuh di Arsenal ya. Kalau nggak Jorginho, Odegaard sih bagus sih. Odegaard lagi bagus penalti. Havertz juga bagus. Ini Jorginho sih master penalti banget ya. Jorginho iya. Tapi dia kan jarang starting. Jadi ya Jorginho gue tetap sih Jorginho tuh tipe orang kalau penalti 99%. gol. Iya. 99%. 1%-nya kalau lagi bala aja. Lagi bala. Kayak waktu itu Jan Sommer nih kan. Yang Iya. dia ngecoh-ngecoh. Gak usah boro-boro ya Sommer. Pickford yang lawan Euro kan ditepis sama Pickford. Oh iya. Abis itu Saka nggak golin. Ya udah. Gue ada topik nih. Apa? Agak geser nih. Menurut lo Liga Arab gimana guys? Gue bilang lebih gedean Arab sekarang Arab narik dibanding dulu. sama MLS ya. Dari segi pemain berkelasnya aja. Tapi kasar apa ya? Gue ngeliatnya sekarang kayak gimana ya? Money over football deh. Money over career. Kayak Neymar lah. Tapi jujur gue jadi pemain. gue ngambil duit lah jujur gue. Nah, lu tuh berarti nggak ada desire buat realistis di dunia Anda butuh duit. Jadinya butuh duit. Butuh duit. Gue intinya gitu, gue lebih over the back Udah, gue. ya kalau pemain-pemain biasa sih kayak misalnya kayak Milinkovic Savic tuh udah. Gue gajinya Iya, kalau udah pemain-pemain kayak gitu nggak apa lah. Tapi pemain-pemain kayak Neymar, Benzema. gue bilang Neymar. Ini nih tuh Jotanya Sporting. Oh. Sporting apa Celtic ya? Celtic ya? Celtic. Itu kan masih bisa main di Eropa kan? Seinget gue Celtic. Saya masih bisa main di Eropa, ini masih 24 tahun. Tapi- Ini juga keren. Gue takutnya malah ke depannya kalau Liga Arab menurut gue Nah itu dia. Dan menurut gue kalau misalnya masih muda terus kayak masih dia kayak pindah di prime age lah, jangan lah. pindah ke Arab yang bisa dibilang kompetisinya lebih rendah lah. Jauh lah itu. Cara mainnya gimana? Maksudnya secara gimana ya? Kayak feeling gue nih. Bukan feeling, kayaknya menurut gue. Kalau lu main di sistem yang dimana underdevelop pasti biasa-biasa aja. ya. Kayak ke bawah gak sih? Pasti. Kayak bukan ke bawah, menurun. Lu Masih kayak menurun nggak kualitasnya. segacor lah bisa nggak segacor lu kayak kalau main di Premier League atau di La Liga gitu lah. ya dia di Liga Skotlandia kan Celtic. Iya, Sultan. Liga Skotlandia menurut gue itu berkompetisi juga. Ya better lah daripada Arab lah pokoknya deh. Iya lebih better lah. lah. Tapi Kayak- kalau udah tua-tua udah 31, Neymar 31 kan, 32. Cuma sayang lah anjing. Dia cuma kontrak 2 tahun anjing, 33. Dia nih kalau gue gambarannya dia atau ke City atau ke Barca balik lagi bisa lah dia bersaing buat dapat UCL terus Dia kayak Gacor menurut banget. gua Pasti Neymar bisa udah nggak banget. butuh semua itu. Ballon d'Or masa siapa yang nggak Dia butuh Ballon d'Or? dia menurut gua yang dia butuh sekarang vacation anjing. Vacation Dia sama dia pengen ngecil-ngecil aja. Piala Dunia lah Neymar ya. Menurut bakal main lagi nggak Neymar Piala Dunia? Masih lah sekali lagi. Masih sekali lagi. Ya nggak mungkin main lagi. Malah gue bilang Messi bakal main Piala Dunia lagi Messi. Gua nggak. Menurut gua nggak. Menurut gua main 2024 ya? 26 dong. Nggak main. Gue masih lagi. Menurut gua nggak main. Menurut gua Ronaldo Messi udah nggak main. Soalnya Di Maria aja kemarin main. Ya depends sih. Bukan sih. Jadi Cukup kali ya. cukup ya. Pokoknya ya udahlah. Pokoknya udah lah. Pokoknya udah. Peace.